Halo bre, dimanapun Anda berada tetap sehat dan jangan lupa bahagia karena seperti biasa di sini Bola Bre akan menyajikan berita-berita terupdate seputar sepak bola. Jadi nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Setelah Romelu Lukaku, giliran Pulisic berkomentar. Konflik sempat terjadi di skuad Chelsea awal tahun ini. Penyebabnya karena sang bomber Romelu Lukaku berkomentar terkait masa-masa sulitnya di Chelsea. Kini hal serupa diungkap Pulisic. Pasalnya, pemain Amerika itu kerap dimainkan di berbagai posisi yang berbeda. Bahkan, pemuda 23 tahun tersebut sempat ditempatkan sebagai wingback. Padahal posisi asli Pulisic adalah gelandang atau penyerang sayap. Dia juga sempat dimainkan sebagai false nine, posisi yang benar-benar tak cocok buatnya. Pulisic mengakui selama di Chelsea kesulitan untuk mengangkat performanya akibat bermain di posisi yang tak diinginkannya. Beda ketika main bersama Borussia Dortmund dan timnas Amerika Serikat karena ditempatkan di pos yang memang jadi favoritnya. Jelas ini jadi tahun yang naik turun bagi saya. Tidak persis seperti yang saya mau atau yang saya inginkan saat ini. Saya cuma terus melangkah ke depan dan itu tidak mempengaruhi saya ketika saya datang. Jadi, saya terkesan selama berada di sini. Ungkap Pulisic kepada NBC Sport. Ketika saya datang ke timnas, ada pertanyaan semacam bagaimana di Chelsea, bagaimana ini, bagaimana itu. Itu sulit. Secara mental itu berpengaruh, tapi saya selalu bahagia ketika bergabung timnas dan berusaha menikmati bermain bersama mereka dan bermain sepak bola pada umumnya. Ini sulit, saya tidak bermain di posisi yang saya inginkan, tapi ada bagusnya juga bisa bermain di beberapa posisi itu dan bisa punya kemampuan berbeda di lapangan. Saya belajar banyak dan siap berada di pertandingan berikutnya, di mana berada di posisi yang lebih nyaman buat saya, kata Christian Pulisic. Resmi gabung ke Juventus, Vlahovic warisi nomor Ronaldo. Dusan Vlahovic selangkah lagi akan berseragam Juventus. Ia diperkirakan akan segera ke Turin untuk menjalani tes medis. Menurut Tuttosport, dilansir dari Football Italia Kamis 27 Januari, Vlahovic bisa memilih nomor jersey 7 yang merupakan warisan Cristiano Ronaldo. Vlahovic sendiri masih di Florence menunggu pulih dari COVID-19 dan akan segera menjalani tes swab. Jika kembali positif, Bianconeri akan tetap menandatangani kontraknya mengingat sang striker sudah bersedia bermain. Mengenai nomor jersey, Vlahovic mengenakan nomor 9 di Fiorentina. Namun di Juventus ia tak mungkin memakai nomor tersebut karena nomor 9 sudah digunakan oleh Alvaro Morata. Jika mengenakan nomor jersey 7, maka Vlahovic akan mendapatkan sedikit tekanan karena secara tidak langsung akan dibandingkan dengan sang mega bintang asal Portugal. Pasalnya Ronaldo sangat produktif selama berseragam Nyonya Tua. Ia mencetak 101 gol dalam 134 penampilan. Pemain yang berjuluk CR7 tersebut mempersembahkan 2 Scudetto, 2 Coppa Italia dan 2 Piala Super Coppa Italia. Timnas Indonesia menang, namun masih kurang memuaskan. Timnas Garuda sukses taklukan Timor Leste dengan skor 4-1 dalam FIFA Matchday yang berlangsung tadi malam 27 Januari 2022. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Indonesia sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Paulo Gali di babak pertama. Indonesia baru bisa menyamakan skor di babak kedua melalui tendangan keras Ricky Kambuaya. Indonesia kemudian berbalik unggul melalui penalti Pratama Arhan. Kesialan menghampiri Timor Leste. Mereka mencetak 2 gol bunuh diri secara beruntun. Yang pertama karena kesalahan kiper yang gagal mengantisipasi lemparan ke dalam Pratama Arhan. Kemudian disusul kegagalan oleh bek Timor Leste dalam menghalau umpan silang Pratama Arhan.
Timnas Indonesia akhirnya menang dengan skor 4-1. Meski menang dalam pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak merasa happy. Ia menilai performa anak asuhnya sangat mengecewakan di laga ini. Kami akan mengevaluasi dan kami akan mengupayakan agar ada peningkatan di performa kami berikutnya. Kami harus meningkatkan mental pemain dan jika disimpulkan dalam satu kata, pertandingan hari ini tidak memuaskan, ujar Sintayong. Sintayong menilai tim sekelas Indonesia seharusnya tidak kebobolan dalam situasi seperti itu. Performa kami di babak pertama harus dievaluasi dengan baik. Dengan performa seperti ini, tim ini tidak bisa menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Bukan hanya para pemain bertahan yang harus dievaluasi, tetapi seluruh tim kami harus dievaluasi. Saya akan mengupayakan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, tegas Sintayong.